Mmm, saya rasa di zaman sekarang orang tua sudah banyak pada sadar ya tentang betapa pentingnya bakat untuk kita, untuk anak-anak kita. Jadi ya tapi tetap saya buat videonya karena saya takut kalau lama saya nggak isi channel YouTube saya nanti lama-lama mati terus dilupakan sama orang-orang. Ya ini biar kelihatan hidup aja channelnya, diisi sedikit-sedikit. Oke. Alasan pertama kenapa bakat itu penting untuk anak-anak kita, yang pertama adalah sekolah itu bisa jadi investasi. Nah, tahu investasi ya? Jadi investasi itu kita tabung sedikit-sedikit, kemudian di tahun berikutnya, di masa yang akan datang, kita akan memetik keuntungan dari investasi kita itu tadi. Teman-teman tahu nggak? Atau kenal nggak? Atau bahkan Anda mengalami sendiri, orang-orang di sekitar Anda, atau bahkan Anda sendiri, salah jurusan. Anda dulu waktu kuliah ambil jurusan A, tapi kerjanya di bidang yang bertolak belakang dengan jurusan A. Anda ambil jurusan IT waktu kuliah, tapi kemudian kerja di bidang perbankan. Beberapa waktu yang lalu saya pernah sih sempat diskusi hal ini sama forum guru, sama sebuah forum guru begitu. Banyak di antara mereka yang dulu itu jurusan pendidikan bahasa Inggris, tapi kemudian itu kuliahnya ya jurusan pendidikan bahasa Inggris, kemudian waktu lulus mereka ngajar di SD, sekolah dasar. Nah, supaya bisa mencapai sertifikasi, bisa dapat sertifikasi itu kan mereka harus sesuai tuh jurusan pendidikan sama bidang ngajarnya dia. Akhirnya mereka kuliah lagi jurusan PGSD. Nah, akhirnya kan ya seperti apa ya istilahnya, SPD-nya double dan itu terkesan mubazir gitu ya. Karena pada akhirnya toh mereka ngajar SD ya, meskipun mereka jadi oke lumayan lah dapat pengalaman dan dididik sebagai guru bahasa Inggris, kemudian double lagi sekolah PGSD, tapi waktu saya bilang bahwa Anda merasa nggak kalau jurusan yang Anda ambil itu sebenarnya sia-sia pada akhirnya gitu, tapi mereka mengaku nggak sia-sia Miss, itu kan kita kan nggak pernah tahu rezeki kita itu ada di mana. Kalau misalnya saya kuliah jurusan bahasa Inggris, kemudian saya ngajar PGSD dan saya harus kuliah lagi, ya emang rezeki kita di situ dan sudah terlanjur bahasa ya kita terpaksa memang harus meningkatkan skill kita sesuai dengan pekerjaan kita gitu. Ya nggak salah juga sih argumen mereka, tapi perlu Anda ketahui kalau misalnya sejak awal kita sudah berada di jalur yang tepat sekolah kita, maka pendidikan yang kita jalankan itu tadi akan jadi investasi. Itu kan masih bisa dimanfaatkan ya untuk ilmunya karena tetap di bidang pendidikan. Nah, contoh lain yang tidak di bidang pendidikan, misalnya yang saya contohkan tadi, kuliahnya IT, kemudian kuliahnya A, kemudian kerja di bidang B yang jauh bertolak belakang, bahkan tidak bisa diaplikasikan sama sekali gitu ya, akan jadi sia-sia kan. Anda sudah sekolah berpuluh-puluh tahun, Anda sudah sekolah kuliah ya 4 tahun misalnya, kemudian Anda mengeluarkan waktu, pikiran, biaya yang pada akhirnya itu tidak bisa Anda manfaatkan. Nah, sekolah Anda akhirnya tidak bisa, pendidikan yang Anda ambil akhirnya tidak menjadi semacam investasi bagi Anda. Nah, sekarang Anda bayangkan kalau misalnya dari sejak awal Anda atau anak-anak Anda nantinya itu sekolahnya memang sudah sesuai dengan minat dan juga bakatnya. Apa yang terjadi? Setiap hari dia sudah dididik sesuai dengan minat dan bakatnya, maka bakatnya itu akan semakin terasah dan semakin tajam ketika nanti dia sudah dewasa dan lulus dari sekolah maupun bangku kuliah. Alasan kedua kenapa mengetahui bakat anak itu penting adalah kita bisa membantu anak-anak kita untuk lebih bahagia dan tulus dalam menjalani pekerjaannya nantinya. Nah, ciri dari orang yang tidak bahagia dengan pekerjaannya, yang tidak sesuai dengan bakat dan juga minatnya adalah mereka setiap hari bekerja itu hanya menantikan tanggal merah, menantikan weekend, dan menantikan tanggal gajian saja. Mereka menuntut gaji yang besar, mereka berharap bisa mendapatkan bonus imbalan yang besar, tapi mereka di satu sisi tidak meningkatkan performa kerjanya. Nah, ketika kita mampu menemukan minat dan juga bakat anak-anak kita, dia akan
melakukan pekerjaan sesuai dengan minat dan bakatnya itu tadi, dan tidak menutup kemungkinan atau kemungkinan besar dia akan lebih bahagia dan lebih tulus dalam menjalankan pekerjaannya itu tadi. Dan ketika seseorang itu total menjalankan pekerjaannya dengan senang hati, dengan ringan hati, dengan ketulusan itu tadi, maka performa pekerjaannya, hasil dari pekerjaannya akan lebih bagus daripada orang yang tidak mencintai pekerjaannya. Mereka bekerja hanya karena terpaksa, hanya karena gaji saja, dan akhirnya ya hasil pekerjaan pasti akan berbeda, akan jauh lebih bagus orang-orang yang tulus dan memang mencintai pekerjaannya itu tadi. Alasan ketiga kenapa bakat itu penting untuk kita ketahui untuk anak-anak kita adalah persaingan kerja di zaman sekarang itu tidak bisa kita jebol dengan kemampuan standar. Jadi mungkin akan ada orang tua yang mengatakan bahwa saya dulu itu nggak tahu bakat saya apa, minat saya apa, tapi toh sekarang saya bisa sukses, saya jadi PNS, saya bisa nyekolahin anak saya, beliin kendaraan anak saya, bisa kuliahin anak saya, sampai anak saya juga bisa kerja sekarang. Ya itu kan zaman Anda. Kan ada pepatah bijak yang mengatakan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena dia hidup di zamannya, bukan di zaman Anda. Jadi kita harus mendidik anak kita, mengupgrade skill, pengetahuan, wawasan kita sesuai dengan zaman di mana anak kita tumbuh gitu. Nah, di zaman sekarang itu anak-anak kita ya, masyarakat Indonesia, gizinya sudah semakin membaik. Mereka juga lebih mudah untuk mendapatkan informasi, pengetahuan dari berbagai belahan dunia gara-gara internet ya. Dan ya dengan hal-hal seperti itu tuh memudahkan anak-anak kita untuk bisa berkembang lebih baik lagi. Nah, kalau anak kita tidak kita temukan, tidak mampu kita bantu untuk temukan potensi terbaiknya, maka anak-anak kita hanya akan menjadi anak-anak dengan kemampuan yang standar. Kalau kemampuannya standar, maka dia akan sulit untuk bersaing dengan anak-anak lain yang kemampuannya jauh lebih keren, lebih terupdate gitu. Alasan yang keempat kenapa kita harus mengetahui atau membantu anak-anak kita mengetahui minat dan bakatnya adalah kita bisa membantu anak-anak kita untuk mengetahui tujuan hidupnya. Jadi minat dan bakat itu kaitannya erat dengan tujuan hidup. Hindarilah memiliki prinsip hidup layaknya air mengalir, karena yang hidup mengikuti arus air itu hanya kotoran. Jadi kotoran itu hanya cara hidupnya adalah mengikuti arus mengalir itu tadi. Dia tidak tahu pergi kemana, dia asal ikut aja kemana air mengalir gitu. Jadi saya berharap Anda Anda bisa membantu anak Anda menemukan minat dan bakatnya sehingga hidupnya, mohon maaf, tidak seperti kotoran gitu. Orang yang tidak memiliki tujuan hidup itu mereka seperti berlari mengitari siklus yang sama gitu. Mereka tidak tahu sumber daya apa yang dimiliki dan di mana dia harus berperang gitu. Jadi mereka salah untuk memilih medan perang biasanya. Jadi mereka hanya mengitari siklus yang sama setiap hari. Mereka sudah berlari kencang, sudah berusaha sekuat tenaga, tapi hasilnya tidak ada kemajuan sama sekali. Karena itu tadi dia tidak tahu sumber daya apa yang dimiliki dan di mana dia harus mengerahkan sumber dayanya itu. Dia asal saja dalam memilih medan perang. Anda tahu kenapa Cristiano Ronaldo itu berprestasi? Karena dia tahu bahwa ada gawang di ujung sana. Dan kenapa Daniel Pedrosa juga bisa berprestasi? Karena dia tahu ada garis finish di ujung sana. Jadi dia tahu tujuan hidupnya, visinya apa, kemana dia harus berlari. Begitu. Jadi tujuan atau visi dalam hidup yang berkaitan erat dengan minat dan bakat anak-anak kita itu tadi, itu membantu anak-anak kita lebih mudah untuk berkarya dan mengerahkan sumber daya yang mereka miliki.